Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan SMA Negeri 1 Ciawi, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, pokoknya semuanya kembali lagi bersama saya Dinda, angkatan 2019 di episode Siduru, silaturahmi dengan guru. Oke, tapi kita sekarang keliling-keliling dulu sekolah tercinta kita biar mengingat lagi kepada teman-teman. Jadi sini, ayo ikut dulu. Ini di sini ada visi misi sekolah kita. Nah, ya, wih, sangat besar. Terus kemana lagi nih? Tapi pasti kalau misalnya kakak-kakak yang udah lulusnya lebih awal, kayak tahun 80-an, 90-an, pasti sudah asing dengan sekolah ini. Karena udah banyak perubahan banget gitu ya. Banyak kelas-kelas, terus banyak lab di sana. Ya, pokoknya udah beda lah. Boleh di-shoot ke sana, Kak, keliling. Nah, oke, yaudah yuk. Oke, langsung aja kita menghampiri guru yang akan kita wawancara saat ini. Oke, ayo. Siapa ya kira-kira? Pasti semua teman-teman udah tahulah dengan bapak guru yang saat ini akan kita wawancarai, ya. Ayo, jalan. Bapaknya udah nungguin. Oke. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tata yang akan kita wawancarai. Boleh dikasih mic-nya? Bapak, maaf. Dijepit. Iya. Iya. Oke, mau duduk apa berdiri nih, Pak? Ya, terserah mau berdiri, mau jongkok, mau duduk, karena masih di sekolah gitu. Iya. Ya udah langsung aja Bapak boleh langsung menyapa rekan-rekan SMA Negeri 1 Ciawi yang sudah kangen banget ya sama Bapak pada request pengen Pak Tata gitu. Silakan, Pak. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Semapur. Apa kabarnya? Mudah-mudahan di kondisi yang sedang COVID ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan Semapur tetap terus eksis di dalam hati kita semua. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak boleh duduk aja, Pak. Iya. Biar lebih santai iya. gitu ya, Pak. Langsung aja nih ya, Pak ya, mau nanya. Bapak tuh kan di sini pasti udah lama, Pak ya, mengajar dari tahun berapa tuh, Pak? Alhamdulillah, saya mulai masuk ke sini tahun 1991. Oh ya. Waktu itu saya masih di diploma, yaitu sejarah. Kemudian saya masuk ke sini ngajar sejarah, kemudian PSPB, kemudian tata negara, geografi, sosiologi. Wah, ya lumayan banyak. Iya, banyak juga ya, Pak. Tapi awalnya Bapak memang sejarah dulu, basic pertamanya Bapak kuliah gitu. Iya, basic pertama saya adalah sejarah. Ya, kemudian saya disodorkan untuk mengajar sejarah karena pada waktu itu ya masih kurang sejarahnya. Kemudian saya juga disodorkan untuk mengajar PSPB. Ya, apa tuh Pak PSPB itu, ya. Dulu, Pak? PSPB yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Oh ya. Tuh. Nah, dalam PSPB itu kan banyak sekali lah. Kalau bagi rekan-rekan yang pernah saya ajar tahun 92 ataupun 94, ya mungkin masih kenal dengan nuansa PSPB-nya. Iya. Bapak langsung ditugaskan di sini atau Bapak sebelumnya sudah mengajar di mana gitu, Pak? Ya, kebetulan saya tidak ditugaskan secara khusus seperti teman-teman yang lain. Saya mencari, kemudian untuk melanglang buana, katakanlah saya keluar dari kota saya tahun 90, kemudian 91, alhamdulillah saya diterima di sini ya berkat dari jasa almarhum Pak Haji Rusli. Waktu itu kemudian saya dicoba untuk mengajar dan alhamdulillah ya sampai
sekarang gitu ya. Oh, Saya iya. mengajar kurang lebih sudah 30 tahun kurang Wah, lebih. Gitu. iya. Bapak dari mana nih asalnya Bapak? Tadi keluar dari kota Bapak, apa asli Bogor? Apa dari kota mana Oke, Bapak? saya bukan orang Bogor. Oh, bukan. Kebetulan kalau keluarga ataupun ibu bapak saya itu dari Tasik. Oh, tahun iya. 82 masih di Tasik. Ya, kemudian tahun 90, tahun 85 karena orang tua itu kan dari angkatan darat. Jadi sering keluar pindah asrama Iya. dan alhamdulillah terakhir saya di Karawang dan keluar dari kota Karawang itu tahun 88. Jadi saya terlambat untuk kuliah. Oh, Sebetulnya tahun 985 saya sudah keluar. Tapi karena katakanlah dulunya nggak badung, nggak nakal, balas untuk kuliah. Tapi ada satu hal yang diucapkan oleh orang tua pada waktu itu, mau jadi apa kamu di masyarakat itu adalah urusan kamu. Kamu mau benar ataupun tidak. Jadi inilah yang saya pegang. Mudah-mudahan buat teman-teman juga semua bahwa jadi apapun kita, yang itu adalah harus berguna untuk di masyarakat. Iya. Dengan orang tua Bapak yang basicnya angkatan darat gitu, Bapak tidak mau mengikuti, melanjutkan. Jadi Iya. Awalnya ya saya mengikuti, ya menginginlah seperti ya, orang tua, karena kan ada istilah bapaknya tentara, pasti anaknya kan tentara. Ternyata semuanya ya gimana ya, guratan nasib dari Allah itu kan berbeda. ya betul. Tidak semuanya bahwa bapaknya tentara, anaknya pasti tentara. Ya. Keluarga saya nggak ada yang jadi guru. Oh. Ya, nggak ada yang jadi guru. Ya ibu saya almarhumah, semuanya bapak juga udah almarhum. Itu kalau orang tua dari bapak itu sendiri adalah tentara, kemudian ibu rumah tangga yang sering pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan saya pernah di Kalimantan pada waktu SD kelas 6. Oh, Bapak SD-nya sempat di Kalimantan. Ya, kelas 6 SD. Kemudian balik lagi ke Kerawang dan saya melanjutkan orang tua ke luar kota ya. Saya masih di Kerawang. Kemudian baru kembali ke kotanya. Jadi itulah perjalanan hidup ya dari orang tua. Ya, jadi orang tua tidak menuntut Bapak untuk mengikuti gitu ya Pak, bebas membebaskan anak-anaknya untuk bebas untuk memilih apapun. Maka jadilah kamu mau jadi apapun kamu di masyarakat, itu adalah untuk urusan kamu. Tapi yang penting kita adalah di masyarakat harus bisa mengabdi. Iya, betul. Iya, ini Pak kan Bapak udah lama banget ya Pak sekolah mengajar di sini. Iya. Terus pasti ada hal yang sangat berkesan nih dengan guru-gurunya dulu deh nih Pak. Oke, kalau Mungkin dengan yang guru lucu. yang jelas di sini dari saya mulai masuk sampai saat ini, yang paling utama adalah kekeluargaan. Iya, Itu betul. yang paling melekat pada guru-guru SMA Negeri 1 Ciawi. Ya, dari pertama saya mengenal dengan guru-guru tahun 1991 sampai sekarang, itu yang paling melekat adalah kekeluargaan. Jadi tidak ada yang namanya senior junior, semuanya adalah sama. Itu. Kemudian yang kedua adalah dengan anak-anaknya. Ya. Iya, betul. Yang pertama yang pernah saya ada kesan itu adalah Apa tuh Pak? dari penguasaan bahasa. Ini mohon maaf nih ya, karena saya dari orang kasar juga bahasanya, tapi ternyata mohon maaf orang Bogor lebih kasar gitu. Iya Pak ya. Itu yang sampai saya kaget gitu ya. Tuh gimana ya tuh Pak? anak-anak dia. Padahal kalau di waktu saya di SMA dulu paling takut dengan guru gitu ya, bahasanya. Kalau dulu ya mungkin ya itulah ya lain daerah lain bahasa lagi, tapi alhamdulillah ya itulah suatu pengalaman juga buat saya dan juga sampai sekarang ya alhamdulillah. Iya. Perbedaan anak-anak zaman dulu nih apa maksudnya angkatan 90, 80 dengan anak 2018 milenial ke sini lah Pak ya. Pasti itu sangat berbeda ya Pak dalam mendidiknya mungkin gimana betul. Pak? Yang jelas kalau tahun 91 saya mulai mengajar itu ya sampai angkatan 2000 lah. 2005 juga sampai ke sini
saya sering menerapkan adalah karakter building. Jadi membangun karakter anak Iya, gitu iya. ya. Ada yang istilah mengatakan, wah, gua diajar sama Pak Tata stres gitu. Iya. Orangnya sadis, brutal, killer dan lain sebagainya. Iya. Padahal ya biasa-biasa aja gitu ya. Artinya apa? Saya menerapkan gini kepada anak itu ya. Di dalam kelas kamu adalah murid saya. Iya, betul. Di luar kelas kamu adalah teman saya. Bahkan dengan anak-anak tahun 90-an, 91 sampai 97, 98 sebagainya, itu saya sering ngopi bareng bersama. Wah, iya. Gitu. Kedekatan inilah yang membuat satu ikatan antara kakak dengan adik, antara guru dengan murid, dengan siswa. Iya. Itu di luar. Tapi kalau di dalam ya tetap. Jangan ngerjain tugas, wah udah. Iya, langsung. Tapi berbeda mungkin ya Pak ya, ada beberapa yang tidak Bapak ajarkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu Iya. dengan. Ya kalau tahun sekarang repot juga sih. Iya ya. Ya, repotnya gimana anak untuk membangun karakternya aja udah sulit gitu. Tapi tidak semuanya. Iya. Jadi ada juga mereka yang memang memahami bagaimana ruhnya dia sebagai seorang siswa, hak dan kewajibannya dia sebagai seorang siswa. Tapi ya Iya. di samping itu ada aja, cuek aja lah. Iya. Dalam bahasanya aku mangke mungkin lah gitu. Tapi alhamdulillah tahun sininya mungkin ya karena saat ini sedang pandemi. Iya, betul. Jadi kami pun tidak bisa bertatap muka dengan dengan anak-anak angkatan 2019, 2020 apalagi sekarang ya itulah Iya. satu hal yang kangennya saya kepada Iya, pasti, teman-teman semua adalah bagaimana kita berkomunikasi. Iya, betul. Ini Pak nih, pasti ada beberapa guru yang sudah seangkatan dengan Bapak yang sudah pensiun duluan gitu Pak. Ada yang berbarengan dengan Bapak. Kalau yang Siapa? berbarengan dengan saya itu sekarang masih ada, dia masih Iya. eksis ya, seperti halnya Pak Arti, Pak Iya. Rian, dan lain sebagainya, Bu Padiam ataupun yang lainnya itu masih ada gitu ya. Iya. Tapi yang kalau memang mereka yang sudah lahiran tahun 1960-an gitu kan, atau sebelumnya tahun 60-an itu memang mereka sudah purna ya, udah pada pensiun. Tapi komunikasi kami tetap, insya Allah jalan komunikasi ya, kami tetap berjalan terus. Dengan guru-guru muda yang sekarang bahkan ada dari alumni Betul, Semanik juga Bapak iya, tetap iya. dekat gitu ya Pak, harus Iya. menjalin kekeluargaannya. Iya. Nah itulah yang saya katakan tadi bahwa kami tidak menerapkan atau kami tidak mengenal, tidak mendominasi antara senior dengan junior. Iya. Ketika dia waktu masih jadi di sekolah di sini, dia adalah sebagai murid. Tapi ketika dia sudah menjadi guru, dia adalah rekan. Iya. Ya, gitu ya. Bahkan kami tidak segan-segan gitu kan. Kalau memang dia tuh masih fresh otaknya, ya kami untuk bertanya. Apalagi di dalam masalah IT gitu kan. Iya, betul, betul. Mungkin temannya dia juga bisa tahu bagaimana orang-orang tua seusia bapak Iya. 50 tahun. Waduh, udah ngejelimet banget katanya. Apalagi sekarang papanya udah pakai smartboard gitu ya Pak ya. Ya Itu, Allah. apalagi kita sekarang udah smartboard. Iya. Kemudian tahun 2020, 2021 ini dengan sistem SKS. Iya, gitu betul. kan. Kita benar-benar gitu, guru-guru tuh harus terus semangat, kemudian Iya. tidak mengenal usia. Nah, disinilah satu tantangan, ya. Betul. Satu tantangan bagaimana membangun karakter anak, bagaimana mempersiapkan anak untuk lebih maju Iya. di masa-masa yang akan datang. Karena mungkin saya sering mengatakan kepada anak-anak ketika masih ngajar di kelas bahwa tingkat pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain, baik di ASEAN apalagi di dunia, Iya. ya mungkin kita bisa membacalah ya di beberapa berbagai situs bagaimana rankingnya. Iya, iya. Nah di situ kita harus lebih maju. Jangan berpikir kita ingin menjadi suatu negara yang super power. Iya. Kita mengalahkan Singapura misalnya, kita mengalahkan Malaysia, itu sudah satu kemajuan. Iya, betul. Oke nih Pak, kalau ingat Bapak nih langsung pada ngechat nih Pak teman-teman langsung, "Wih Pak Tata,
salamin ya Pak, salamin ya Pak angkatan 2019. Iya. Terus inget tes pasal ya, pasti. Karena di pendidikan Pancasila ya, Iya. suatu hal yang impossible. Seorang warga negara, terutama generasi muda, kok nggak tahu Undang-Undang Dasar 45, Iya, gitu betul. ya. Minimal. Dan setelah kita tahu, baru kita pahami apa isinya, bagaimana bunyinya, kemudian bagaimana penerapannya, Iya. gitu. Alhamdulillah, teman-teman mungkin yang sudah di perguruan tinggi juga Iya. banyak yang sering komen, alhamdulillah Pak, saya lulus Pancasilanya ya, mata Iya, kuliah Pancasila. betul. Nilainya gak tanggung-tanggung Pak. Ya saya hanya apalah. Saya tidak akan bisa jadi guru tanpa seorang murid. Iya. Ya kan? Nah, disinilah simbiolismenya. Jadi kita antara siswa dengan guru, antara guru dengan siswa, ya itulah keterikatannya gitu. Tidak harus stres ataupun waduh, gua besok tes pasal. Iya. Sering saya ketawa aja. Iya. Tapi teman-teman banyak yang berguna nih Pak, yang mau Iya. misalnya masuk ke kepolisian gitu Iya, langsung. iya, betul. Untung dulu sama Pak Alhamdulillah. Tata di tes pasal nih, jadi Iya. inget lah gitu kan. Nah, alhamdulillah sih, emang banyak juga teman-teman alumni yang kebetulan di kepolisian ataupun di angkatan lain Iya, betul. sering mampir ke sekolah silaturahmi. Dia sering cerita, Pak, alhamdulillah saya lulus di tes pasal, terutama Iya. pasal 27 ayat, Iya. ayat 1 tentang ayat 3 tentang bela negara, Iya. pasal 30 tentang bela negara. Wah, saya Pak, alhamdulillah. Ya itulah, apa yang saya Iya. ajarkan adalah suatu implementasinya nanti di masyarakat. Iya. Ya. Jadi bukan hanya hafalan, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya. Itu yang Betul. harapan saya adalah Iya. seperti itu. Memang Bapak dari pertama mengajar langsung ada tes pasal gitu Pak. Terus apa baru-baru 2000-an ke sini gitu, atau memang Ya, ada memang kalau pada konsepnya begini, ketika pada waktu itu ada Eka Prasetya Pancakarsa ya, kalau Iya. tidak salah di dalam Teks MPR nomor 2 tahun 78. Kemudian dengan sila-sila Pancasila dan butir-butirnya, itu Iya. anak kan harus tahu. Bukan hanya harus hafal ya, harus tahu. Iya, betul. Nah, kemudian saya coba kepada anak-anak ya. Jadi semacam bukan beban sebetulnya, tapi anak itu harus memahami. Oh, Betul. ya. Gue melaksanakan istilahnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apa sih butirnya? Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena begini, ya ini mudah-mudahan gitu ya, Iya. tidak seperti apa saya gambarkan. Kenapa anak-anak itu seperti kehilangan jati diri bangsa, jati diri sebagai warga negara, kemudian kehilangan momennya dia sebagai warga negara, terutama adalah generasi muda, anak-anak Iya. sekolah, karena mereka belajarnya belum tuntas, gitu. Karena yang namanya belajar tuntas itu adalah mereka benar-benar memahami isi Iya. dari materi atau pelajaran itu sendiri. Insya Allah lah. Saya juga tidak menuntut banyak, tapi Iya. mudah-mudahan teman-teman semua punya suatu kebanggaan. Iya. Itu yang Pak. saya harapkan. Apalagi tadi dikatakan banyak menjadi anggota polisi, menjadi anggota Iya. TNI dan sebagainya. Ya itu adalah kebanggaan mereka. Betul. Ya, satu sisi kebanggaan mereka, Bapak hanya menjembatani. Iya. Inilah yang harus kamu lakukan sebagainya. Pasti langsung teringatnya Bapak nih langsung ya. Ih, senang banget ya Pak kalau misalnya kita diingat oleh murid-murid kita Iya, gitu ya. iya. Ada pembelajaran yang masuk terus-terusan Iya. diingat gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Mm-mm. Ya itulah apa sebagai seorang pendidik Iya. ya, dan juga sebagai seorang guru, kita harus masih teringat dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Oh iya. Ingar sosung tulodo imadyo mangun karso. Ya, saya terapkan dalam kehidupan saya sebagai seorang pendidik. Mendidik dengan mengajar, ya mungkin bagi teman-teman ataupun para purna ya, teman-teman guru mungkin akan lebih memahami. Mendidik adalah bagaimana kita memberikan arahan didikan kepada anak-anak. Tapi kalau jadi seorang guru, jadi seorang pengajar hanya memberikan. Iya. Tapi disitulah ada ruh perbedaannya antara mendidik dengan dengan mengajar. Iya. Kita mendidik yang tadinya salah, kita bagaimana untuk
meluruskannya. Iya, betul. Nah itu yang paling sulit adalah seperti itu. Oh iya. Wah, Bapak semangat terus nih jadi guru, pastinya harus alhamdulillah, dong. kebetulan sekarang saya ya kebetulan rumahnya dekat. Iya, daerah mana tuh, Pak? Saya di sekolah terus. Dan kebetulan di dalam pembelajaran sekarang adalah dengan pembelajaran jarak jauh ataupun dengan PJJ, dengan daring, ya kami tetap standby di sekolah. Ya, tapi dengan kondisi seperti kita masuk dari hari Senin sampai hari Jumat. Memang tidak semua, ya tidak semuanya. Hanya ada beberapa orang. Oh iya, jadi gak semua guru masuk untuk daring gitu, Pak? Iya, ada. Jadi dari hari Senin misalnya pelajaran ini gurunya ada di sekolah. Sesuai jadwalnya ya, Pak? Mata pelajaran ini gurunya di sekolah. Jadi secara itu ya boleh katakan giliran lah 50% itu harus ada di sekolah. Oh begitu. Bapak sekarang daerah rumah di mana, Pak? Kalau saya kebetulan rumah masih di wilayah Desa Banjarsari, ya. Dari mulai saya datang ke sini sampai alhamdulillah saya menetap di sini kurang lebih dari tahun 96. Oh iya. Jadi kalau waktu 91, 92 sampai 94 itu saya masih kos, kemudian Sabtu hari Senin sampai Sabtu saya di Bogor, Sabtu Minggu saya di Jakarta, ya di PMI lah, artinya di Perumahan Mertua Indah. Ya, Mertua Indah. Oh ini yang kangen sama Bapak mungkin sama silaturahmi, boleh ya, Pak? Rumahnya dekat sama sekolah. Boleh, insya Allah boleh, tapi konfirmasi dulu. Iya, jangan sampai pas saya nggak ada yang datang. Nanti tetangga bilang, Pak Kasa kemarin ada yang nyariin. Kaget, siapa nih yang nyariin? Konfirmasi dulu biar bapaknya bisa. Insya Allah. Yang lebih enaknya lagi adalah di sekolah. Iya, betul. Satu, inilah tempat kalian, tempat kita semua menimba ilmu di SMA. Karena tidak ada kenangan yang paling manis, saya yakin adalah masa-masa di SMA. Betul. Insya Allah, saya yakin ya masa-masa di SMA itu lebih memudahkan. Kami welcome, terbuka bagi teman-teman baik tahun 91 ataupun ya yang sudah baru juga kekangenan kita terbayarkan terobati, ya Pak. Terobati gitu, ya betul. Walaupun dalam nuansa yang berbeda. Walaupun ya kalau 91 tidak akan seperti begini. Baru tahun 2000-an ini sudah berbeda seperti begini. Oh ya nih Pak, temen juga ada yang bilang katanya ada temen yang masuk kuliahnya PKN terus nanti dapat buku nih dari Bapak. Itu semuanya atau mungkin gimana? Sebetulnya ini sebagai satu motivasi gitu ya. Pastinya. Motivasi saya kepada mereka yang memang mau mengambil jurusan dengan PKN. Bahkan ada pernah waktu itu saya bilang begini pada anak-anak. Kalau ada yang berhasil lulus mengambil hubungan internasional, saya akan berikan bukunya. Dan kebetulan itu setiap saya ngajar baik di IPA maupun di IPS, terutama kelas 12, itu tantangan. Satu tantangan, kedua adalah sebagai motivasi. Dan alhamdulillah, bahkan ada juga mereka yang bilang, Pak saya lulus sejarah gini deh. Kebetulan saya punya buku ensiklopedia sejarah Indonesia. Ya lumayan tebal lah gitu. Ini anaknya sebagai kenang-kenangan dari Bapak, jangan dilihat harganya, inilah kenang-kenangan. Katakanlah kalau dalam bahasanya itu cinta kasih seorang guru kepada siswanya. Alhamdulillah ya, jadi buat teman-teman semua yang mereka yang sudah menerima hadiah ataupun apalah kenangan dari saya, semoga tetap bermanfaat. Amin, amin. Pasti bermanfaat. Wah, teman-teman seru banget ya ngobrol-ngobrol hari ini dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Coba nih, kita kan akan mengadakan reuni akbar ya Pak ya. Mohon diajak teman-teman alumni-alumninya. Iya. Selamat sore teman-teman semuanya. Alumni SMA Negeri 1 Ciawi.
baik dari angkatan pertama sampai kepada angkatan yang kemarin lah tahun 2019. Mari kita sama-sama memeriahkan reuni akbar SMA Negeri 1 Ciawi ini. Tidak akan ada kesan kehadiran dari teman-teman semua. Tetap kita bersatu, bersilaturahmi, dan semapur tetap jaya. Amin. Udah Pak, tentang semapur gimana nih Pak pandangan Bapak? Kebetulan saya sering ngobrol dengan Kang Dede, dengan Kang Hari, Iya. dan juga para alumni semuanya yang terlibat di dalam tim semapur. Iya. Alhamdulillah saya sering monitor gitu ya. Iya. Sering monitor di YouTube semapur. Ada pesannya juga. Iya. Kita teringat katanya ada yang gua waktu diajar sama Pak Tarta bla bla. Saya suka teringat. Langsung teringat lagi ya Jadi Pak. saya juga mohon maaf pada teman-teman semua yang pernah ya gimana lah nuansa pada waktu itu, dan juga ini adalah sebagai pembelajaran Iya. bagi kita semua bahwa mendidik itu lebih sulit daripada mengajar. Bukan berarti mendidik harus keras, Iya. tapi itulah kedisiplinannya. Betul. Mudah-mudahan dan insya Allah kita akan selalu terjalin yang silaturahmi. Amin. Amin. Hasil Pak.